Kasus Inara Rusli kembali meledak di ruang publik setelah laporan Wardatina masuk ke Polda Metro Jaya. Awalnya, banyak yang mengira ini cuma perselisihan biasa antara dua perempuan, tapi semuanya berubah setelah muncul klaim adanya rekaman CCTV berdurasi 2 jam yang disebut memuat momen kedekatan Inara dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi. Durasi 2 jam inilah yang langsung bikin publik heboh, karena angka itu terlalu besar untuk tidak menimbulkan tanda tanya. Warganet mulai ramai berspekulasi, mempertanyakan apa sebenarnya isi rekaman itu dan kenapa durasinya selama itu. Sebagai reporter, saya melihat kasus ini bukan cuma soal tudingan, tapi bagaimana opini publik terbentuk sangat cepat hanya dari sebuah angka tanpa tahu konteks aslinya. 2 jam itu seperti bensin yang menyulut api rasa penasaran masyarakat, membuat mereka bertanya, kejadian biasa atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Saat kasus ini mencuat, 2 versi cerita langsung muncul. Wardatina mengaku punya bukti rekaman CCTV dan riwayat komunikasi yang mendukung laporannya. Di sisi lain, Inara membantah keras, menegaskan bahwa hubungannya dengan Fahmi hanya sebatas profesional dan urusan bisnis. Sebagai reporter yang mengikuti kasus ini sejak awal, saya melihat bagaimana kedua pihak sama-sama bersuara tegas. Tidak ada yang bampak ragu. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kasus publik, bantahan justru sering membuat warganet semakin penasaran. Mereka ingin tahu siapa yang benar, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa durasinya 2 jam, kenapa rekamannya tidak ditunjukkan ke publik. Semua ini akhirnya membuat konflik semakin melebar, bukan lagi sekadar laporan polisi, tetapi sudah menjadi drama yang menyebar ke banyak platform sosial media. Namun yang pasti, sampai hari ini belum ada bukti visual yang benar-benar dilihat publik secara langsung. Masyarakat hanya memegang klaim, bukan fakta konkret yang bisa diverifikasi. Menariknya, masyarakat bukan hanya memperdebatkan laporan atau bantahan dua pihak, tapi justru terpaku pada satu elemen paling kecil, durasi rekaman. 2 jam. Angka itu saja sudah cukup untuk memancing rasa penasaran tak berkesudahan. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana sebuah angka bisa membentuk narasi besar yang bahkan menenggelamkan inti permasalahan. Netizen mulai membandingkan durasi tersebut dengan berbagai aktivitas sehari-hari, dari film layar lebar sampai rapat perusahaan. Pertanyaannya selalu sama, kenapa sampai 2 jam? Banyak yang kemudian meragukan klaim tersebut, karena kamera CCTV biasanya memiliki sudut pandang terbatas dan jarang menangkap detail ekspresif. Sementara itu, sebagian warganet mempertanyakan, apakah mungkin aktivitas apapun berlangsung selama itu tanpa jeda? Semua anggapan dan spekulasi ini menunjukkan satu hal, publik butuh kejelasan, tetapi justru mengisi kekosongan informasi dengan imajinasi masing-masing. Ketika informasi masih minim, publik seringkali mengisinya dengan cerita buatan mereka sendiri. Itu juga yang terjadi pada kasus ini. Spekulasi liar bertebaran di kolom komentar, grup diskusi, sampai akun-akun analisis yang tumbuh subur setiap kali ada isu besar. Ada yang mempertanyakan kualitas rekaman, ada yang meragukan sudut kamera, ada pula yang menduga-duga potongan waktu dalam video itu. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana fenomena ini bisa menjadi bumerang. Orang mulai membangun narasi dari asumsi, bukan dari fakta. Bahkan, hal teknis seperti durasi rekaman CCTV pun bisa berubah menjadi teori panjang. Pada akhirnya, semua opini itu bukan membantu, malah membingungkan publik. Tetapi begitulah ritme media sosial. Ketika fakta belum ada, opinilah yang jadi konsumsi utama. Menariknya, kasus ini ikut menyeret nama Dr. Boyke, seorang pakar kesehatan reproduksi yang memang dikenal publik lewat berbagai seminar dan wawancara di media. Padahal, Dr. Boyke sama sekali tidak pernah berkomentar tentang kasus ini. Namun, warganet memanfaatkan penjelasan-penjelasan umum yang pernah beliau sampaikan sebagai bahan perbandingan, terutama soal durasi interaksi fisik pada pasangan dewasa. Dalam beberapa wawancara publik, Dr. Boyke memang menjelaskan bahwa interaksi fisik biasanya berlangsung dalam hitungan belasan menit, bukan berjam-jam. Dari sinilah, warganet mulai menautkan informasi medis umum dengan rasa penasaran mereka terhadap durasi 2 jam yang ramai dibicarakan itu. Sebagai reporter, saya perlu menegaskan bahwa ini hanya interpretasi warganet, bukan pendapat resmi dari Dr. Boyke mengenai kasus Inara. Namun, dinamika publik seperti ini memang tidak bisa dibendung. Nama yang relevan sedikit saja langsung ikut terseret dalam percakapan.
Dalam wawancara terdahulu yang dikutip berbagai media, Dr. Boyke menjelaskan bahwa kenyamanan, kondisi emosional, dan kesiapan fisik jauh lebih penting daripada durasi. Bahkan keseluruhan interaksi biasanya hanya membutuhkan 10 hingga 15 menit. Hal-hal seperti inilah yang dipakai warganet sebagai acuan membandingkan durasi 2 jam yang disebut-sebut dalam laporan Wardatina. Dari sudut pandang reporter, saya melihat bagaimana informasi medis yang seharusnya bersifat edukatif justru dijadikan bahan analisis untuk menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar. Ini terjadi karena publik tidak punya akses terhadap rekaman tersebut. Mereka hanya tahu durasinya, tapi tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Mungkin isinya percakapan panjang, mungkin ada jeda, atau mungkin bahkan tidak relevan dengan dugaan apapun. Selama konteks tidak jelas, publik akan terus membandingkan dan mencari celah berdasarkan potongan informasi yang mereka temukan. Sebagian warganet kemudian mulai menarik kesimpulan berbeda. Mereka menilai bahwa durasi 2 jam bisa saja menggambarkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan dugaan apapun. Bisa saja rekaman itu mencatat percakapan panjang, kesalahpahaman, suasana tegang, atau jeda yang lama. Sebagai reporter, saya melihat wajar bahwa masyarakat mencoba mencari logika dari sesuatu yang mereka tidak tahu isi aslinya. Durasi panjang tidak otomatis berarti kegiatan berlangsung selama itu tanpa henti. Sebuah CCTV bekerja secara terus-menerus, jadi durasinya bisa saja mencatat banyak momen yang tidak berhubungan. Perdebatan ini semakin membuktikan bahwa publik ingin jawaban, tetapi yang mereka punya hanya angka yang tidak berdiri sendiri. Tanpa konteks, setiap interpretasi bisa terbentuk dan menciptakan gejolak opini baru. Hal yang paling menarik dari seluruh drama ini adalah, sampai detik ini, publik belum pernah melihat rekaman tersebut. Tidak ada cuplikan, tidak ada tangkapan layar, dan tidak ada penjelasan rinci tentang isi videonya. Tetapi justru disitulah masalahnya. Tanpa melihat bukti, masyarakat tetap membangun opini seolah mereka sudah menonton videonya secara langsung. Sebagai reporter, saya melihat fenomena ini sudah sering terjadi di banyak kasus besar. Ketika ada istilah rekaman 2 jam, publik merasa sudah cukup untuk menyimpulkan berbagai hal. Padahal proses hukum masih berjalan, dan semua bukti masih menjadi bagian dari penyelidikan polisi. Ini adalah contoh bagaimana informasi setengah matang bisa menjadi pemicu perdebatan besar tanpa adanya verifikasi. Sampai sekarang, polisi masih memproses laporan Wardatina dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Tidak ada kesimpulan resmi, tidak ada keputusan, dan tidak ada pernyataan final. Inara tetap membantah tegas. Wardatina tetap berpegang pada laporannya, dan publik masih berada di tengah-tengah, hanya bisa menebak-nebak. Dari perspektif reporter, inilah momen paling rawan. Opini publik kadang bergerak lebih cepat daripada proses hukum. Padahal seharusnya kesimpulan hanya bisa diambil setelah penyelidikan selesai, bukan dari potongan informasi yang beredar di media sosial. Selama proses hukum berjalan, semua pihak masih berada dalam status dugaan. Tidak ada yang bisa divonis hanya berdasarkan asumsi. Sebagai reporter yang mengikuti kasus ini, saya melihat satu pola besar. Publik sangat mudah terpancing oleh angka, istilah, atau potongan informasi yang kuat secara emosional. 2 jam menjadi pusat drama, padahal sampai sekarang belum jelas apa yang terjadi di dalam rekaman tersebut. Informasi medis umum, opini netizen, komentar warganet, semuanya bercampur menjadi satu dan menciptakan narasi yang terus melebar. Padahal, di balik semua kebisingan itu, faktanya hanya satu. Kita belum melihat buktinya. Kita belum tahu konteksnya. Kita belum tahu isi yang sebenarnya. Kesimpulan besar tidak bisa dibangun dari potongan kecil. Kasus ini masih berjalan, dan publik seharusnya menunggu hasil penyelidikan tanpa menambah spekulasi yang semakin membingungkan. Sampai semuanya jelas, sikap paling aman adalah menahan diri dan melihat perkembangan